Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibunya Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, dan yang saya hormati Bapak Mudir Bapak Ahmad Nidami, juga yang saya hormati dan saya cintai ayah saya yang ada di rumah, juga tak lupa teman-teman kelas 6 seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Pungki Sintia Rahayati dari kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Muhibbin, akan menjelaskan tentang Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang ini termasuk pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Juga secara struktural Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1966 melalui akte notaris nomor 3 tanggal 6 September 1966. Lokasi dan sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang berlokasi terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kurang lebih berada di 3 km sebelah utara kota Jombang. Dan lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum ini sangat strategis, yakni tepat pada jalur titik persimpangan jalur perlintasan. Setelah itu, pada periode sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum, ada periode perintisan pertama. Pondok Pesantren Darul Ulum ini sekitar tahun 1825 di sebuah desa yang jauh dari keramaian, tepatnya di Dusun Gedang. Ada sebuah kiai sekaligus pendekar yang bernama Mbah Soiha atau Kiai Abdus Salam. Beliau kurang lebih selama 13 tahun bergelut dengan semak belukar yang ada di desa Gedang agar desa tersebut layak untuk dihuni oleh masyarakat. Kemudian setelah beliau bergelut dengan semak belukar, beliau mendirikan 3 bangunan pondok pesantren, yakni diantaranya Pondok Thariqah, Syariat, dan Kanuragan. Setelah itu, pada periode rintisan kedua, setelah Mbah Soiha berusia lanjut, pondok tersebut diteruskan oleh kedua menantunya, yakni Kiai Said dan Kiai Usman. Kiai Said ini membangun pondok atas ridho dari Kiai Abdus Salam. Kiai Said ini membangun pondok di sebelah barat sungai, dan Kiai Usman ini meneruskan pondok Selawe atau pondok Telu ini. Setelah itu Kiai Said ini pondoknya bertitik atau lebih ke ajaran-ajaran syariat, sedangkan Kiai Usman ini bertitik atau lebih ke ajaran-ajaran thariqah. Setelah beliau Kiai Said dan Kiai Usman wafat,
pondok tersebut di Pondok Kiai Said itu diteruskan sendiri oleh anaknya, yakni Kiai Hasbullah. Sedangkan Kiai Usman tidak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki 2 anak perempuan. Oleh karena itu, pondok Kiai Usman diambil alih oleh menantunya Kiai Asy'ari dari Tebu Ireng. Alhasil, oleh karena itu sebagian santri dari Kiai Usman ini diboyong oleh Kiai Asy'ari ke Desa Keras di Tebu Ireng, dan sebagian lagi itu berpindah ke Pondok Kiai Hasbullah. Setelah itu pada periode pengembangan kedua setelah Kiai Hasbullah memiliki anak yang Kiai Hasbullah dibawa ke pemimpinan Kiai Hasbullah. Pondok pesantren Darul Ulum ini menjadi sangat pesat. Alhasil, beliau mengutus putra-putranya untuk belajar ke pondok dan hingga ke Mekah. Setelah itu, pada periode pengembangan kedua, putra dari Kiai Hasbullah yakni Kiai Haji Abdul Wahab pulang dari belajarnya yakni dari Mekah. Beliau Kiai Abdullah membangun beberapa organisasi, diantaranya yakni Tasfirul Afkar, NU, Mukdilfan, dan Al-Latifiyah. Setelah itu, pada periode pengembangan ketiga, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan beberapa madrasah di dekat rumahnya, yakni yang pertama Madrasah Ibtidaiyah Islam, kemudian berganti menjadi namanya Madrasah Ibtidaiyah saja. Pada tahun 1951, Kiai Haji Abdul Wahab membangunkan Madrasah Mu'alimat. Dulu hanya 4 tahun dan kemudian bertambah lagi atau berganti menjadi 6 tahun, yang namanya juga berganti menjadi Madrasah Mu'alimat Atas. Kemudian setelah membangun Madrasah Mu'alimat Atas, Kiai Haji Abdul Wahab membangun Al-Ma'had Al-Ali atau sekarang yang disebut STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Periode pengembangan keempat, manajemen kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum ini terbagi menjadi 3, yakni Majelis Pengasuh, Pengurus Yayasan, dan Dewan Pengawas. Majelis Pengasuh ini berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki otoritas atau pemegang kebijaksanaan tertinggi. Sedangkan pengurus yayasan berfungsi sebagai eksekutif yang menjalankan semua program. Dan Dewan Pengawas berfungsi sebagai yudikatif, yaitu mengawasi memberikan pertimbangan kepada pengurus yayasan. Lanjut, setelah itu kita akan membahas tentang sejarah nama dan lambang Pondok Pesantren Darul Ulum. Pada tahun 1965 ada 4 santri yang mengusulkan, yakni 4 santri tersebut yakni Ahmad Junaidi, Muhammad Masrur Dimyati, Abdul Yazid Sulaiman, juga Muhammad Syamsul Huda. Mereka 4 santri ini mengusulkan 3 nama, yakni Darul Hikmah, Mambaul Ulum, dan Darul Ulum. Kemudian yang dipilih oleh Mbah Wahab sebagai nama untuk pondok pesantren ini yakni Pondok Darul Ulum. Kenapa Mbah Wahab memilih nama Darul Ulum? Karena beliau berharap agar Pondok Darul Ulum ini benar-benar
menjadi menjadi lautan ilmu. Setelah itu beliau Kiai Haji Abdul Wahab mengadakan sayembara untuk membuat logo. Setelah ditentukan pemenang dari logo tersebut, Kiai Haji Abdul Wahab mengutus untuk menyelipkan ayat Al-Quran, yakni ayat Al-Kahfi surat 109. Setelah jadi logo, kemudian Mbah Kiai Haji Abdul Wahab mengutus santrinya yang bernama Jamaluddin Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Setelah itu, struktur organisasi yang ada di Tambak Beras, yakni diantaranya majelis pengasuh, dewan pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang atau departemen. Sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini terbagi menjadi dua, yakni formal dan non formal. Yang formal diantaranya yakni seperti sekolah-sekolah madrasah, itu yang formal. Yang non formal itu seperti halnya diniyah, weton, dan lain sebagainya. Serogan juga termasuk yang non formal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.